Oke, selamat malam semuanya. Sekali lagi bagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang kebetulan ada di luar, sorry, di depan layar ya. Kita kalau bisa, kita saling berinteraksi, bisa buka layarnya, kita bisa ngobrol-ngobrol juga. Nah, perkenalkan saya Idayanti Sudiro, tetapi dipanggilnya dengan nama kecil Oki. Ya, jadi panggil saja saya dengan Oki. Ya. Nah, saya pada malam hari ini ingin sharing tentang berjalan nih, Bapak Ibu semua. Ya, tentang apa manfaat dari berjalan. Di acara ini biasanya acaranya kita sebut dengan Live Talk with Oki. Ya, kita adakan sebulan itu 2 kali, biasanya di minggu pertama dan minggu ketiga. Dan setiap bulan itu ada waktu tertentu, misalnya bulan Agustus ini saya khususkan untuk kesehatan. Ya, sedangkan nanti di bulan September saya akan khususkan untuk finansial. Begitu berikutnya secara berseling-seling. Karena saya ingin sekali kita semua bisa sehat secara fisik, mental, emosional, spiritual, dan juga sehat secara finansial. Nah, pada malam hari ini, seperti sudah saya katakan, topiknya ini tentang kesehatan ya. Mudah-mudahan 1,5 jam ke depan atau kira-kira jam 9, 9 lewat sedikit, kita akan bisa mendapatkan sesuatu dari sini yang bisa langsung dipraktekkan oleh Bapak Ibu semua ya. Jadi izin saya akan share screen untuk memulai acaranya ya. Sudah terlihat ya semuanya? Judulnya adalah Awas cara berjalan kaki yang salah berpengaruh pada kesehatan Anda. Nah, mungkin pertama kali kalau Bapak Ibu baru mendengar tentang ini, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya. Demikian juga saya. Saya mengenal tentang ini ada dari tahun 2015. Jadi kira-kira sudah 8 tahun ya, 8 tahun lebih kira-kira. Saya mengenal tentang rahasia berjalan alami. Pada waktu itu saya juga berpikir, apa iya sih berjalan kaki itu ada caranya gitu? Bukankah kita berjalan kaki udah dari kecil, bahkan sejak umur 1 tahun ya, biasanya kita mulai berjalan kaki. Dan kalau kita biasanya berpikir bahwa berjalan kaki itu ya pasti itu apa ya model-modelnya setiap orang ya sehingga kita bisa tahu dari jauh nih oh itu si Oki tuh ya atau kemudian dari jauh saya juga bisa lihat oh itu Bu Putri itu Pak Dwi gitu ya. Nah, memang kita tadinya berpikir bahwa berjalan itu ya sudah gaya kita dan tidak bisa dirubah. Tetapi ada hal yang menarik Bapak Ibu, ternyata berjalan itu ada caranya, ada metodenya yang ditemukan oleh Bapak Irmansyah Effendi ya, dan metode ini sudah tersebar di 35 negara ya. Dan saat ini pengajarnya ada di tiap-tiap negara, beberapa negara ada yang lebih dari satu, tapi ada juga negara yang tidak punya gitu ya. Kita sampai sekitar 170 instruktur sebetulnya. Ya. Nah, perkenalkan saya Idayanti Sudiro, dipanggil dengan Oki ya. Dan saya 10 tahun itu di bidang finance dan accounting. Saya dari akuntansi Taruman Negara. Mudah-mudahan kalau di sini ada yang sama-sama dari Taruman Negara, berarti kita sama-sama ya, alumni dari Taruman Negara. Dan 24 tahun sebagai Ketua Satu Yayasan Padma Jaya, yaitu yang berkecimpung di bidang kesehatan, di bidang kesehatannya kesehatan holistik, karena biasanya ada penyaluran energi, ada juga meditasi, ada juga tentang spiritualitas lainnya. Ya. Dan saya juga adalah life planner dari AIA. Ya, saya juga seorang agen asuransi juga. Dan saya juga adalah master healing dan master hati, professional walking instructor, dan certified life and wellness coach, leadership coach, dan juga professional coach dan Erickson professional coach. Intinya adalah saya di bidang bergerak di bidang training seputar kesehatan dan energi ya dan juga coaching.
Ya, itu yang saya jalani sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke ya, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mulai mengenal dulu tentang fungsi dari tulang belakang. Ya, kenapa? Karena ini sangat erat kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari. Satu, fungsi dari tulang belakang adalah struktur yang sangat baik yang berguna untuk menopang tubuh kita. Jadi kita ini bisa berdiri seperti ini itu karena tulang belakang kita. Dan tulang belakang kita dapat menyesuaikan berat tubuh yang berubah-ubah. Ya, kalau kita bayangkan ada orang yang mulai dari mungkin kalau perkembangan kita beda ya, perkembangan dari kecil sampai remaja, tapi kan kita sampai dewasa. Nah, itu mungkin masih agak berkembang. Tapi setelah dewasa, semenjelang usia senior, mungkin ada yang badannya kemudian naik, ya, naiknya bisa sampai 2 kali lipat, bisa kadang-kadang sampai 100 kilo atau 120 kilo. Nah, bayangkan Bapak Ibu, tulang belakang yang sama, tapi dia dapat menopang dan masih berdiri tegak. Ya, jadi itu benar-benar eh, suatu hal yang sangat baik ya dari tulang belakang tadi. Fleksibilitas untuk tubuh kita bergerak. Nah, coba nih Bapak Ibu, sembari mendengarkan ya, kita miring-miringkan kepalanya, ya. Kemudian kita putar-putar badan kita, kiri ke kanan, ya. Kita ngambil sesuatu yang jauh gitu ya. Kemudian kita bisa juga berdiri yang sampai ditingkatkan sampai yang tinggi sekali. Atau kita mengambil suatu barang sampai berputar ya badan kita. Nah, itulah fleksibilitas dari tulang belakang loh Bapak Ibu. Kalau dipikir betapa eh, ajaibnya ya karena dia bisa benar-benar menyesuaikan berputar, turun naik ya, ke kiri ke kanan ya, dia benar-benar fleksibel. Dan juga di dalam tulang belakang itu ada sumsum tulang penghasil sel darah merah yang tentunya semua kita tahu bahwa itu berguna untuk kesehatan kita. Dan di situ juga ada pelindung organ utama, ada peredam getaran, ada penghubung tubuh bagian atas dengan tubuh bagian bawah. Tubuh bagian bawah artinya kaki ya, mulai dari paha ke bawah. Dan tubuh bagian atas mulai dari uh, paha sini apa namanya perut ya sampai kepala kita. Nah, di sini kalau kita ingat-ingat menjaga kesehatan kita, seringkali kan kita kasih taunya makanan sehat, matahari, ya. Kita harus kena sinar matahari, kita harus tidur yang cukup, ya. Kita harus menghilangkan stres dan sebagainya. Tapi sebetulnya ada satu hal yang lagi yang penting yaitu kita sebaiknya menjaga postur tubuh kita supaya kita juga bisa tetap sehat, ya. Nah, kesehatan tulang belakang ini eh, dibantu dengan postur tubuh yang benar. Ya, salah satunya cara kita berdiri, cara kita berjalan, cara kita duduk, dan juga tidak membawa beban yang berat. Jadi memang sangat tidak disarankan kita membawa beban yang berat walaupun kita itu bisa. Ya, ada batasan-batasan tertentunya. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk bergerak aktif. Jadi, saya sebagai profesional walking instructor, saya juga sering mengingatkan ke teman-teman saya, kita selalu harus bergerak aktif. Jangan mager. Tidak cukup hanya dengan berjalan kaki atau berlari. Kalau seorang profesional ya di bidang lari misalnya, dia tentu harus pemanasan yang cukup lama ya. Seorang olahragawan juga pemanasan yang cukup lama dan kemudian kalau kita lihat sama-sama dia juga stretchingnya cukup bagus karena kalau enggak bisa keceklik gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita kebetulan tidak di bidang itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa kita sebaiknya juga tidak hanya jalan kaki, tidak hanya berlari, tetapi stretching dalam arti yang cukup luas. Gitu ya.
Dan berikutnya, kesehatan tulang belakang kita juga dibantu dengan pemakaian sepatu. Nah, coba sambil ingat-ingat nih, kita punya nggak sepatu yang kegedean? Ya. Kedua, kita punya nggak sepatu yang agak kecil? Agak kekecilan, tapi kita karena bagus mungkin ya. Kemudian kita nggak buang, kita pakai terus gitu. Nah, di situ ada hal yang akan kurang baik ya terjadi Bapak Ibu semuanya. Ketika saya belajar menjadi profesional walking instructor ini, kita juga diajari bagaimana dan diperlihatkan gitu bagaimana sebuah kaki ya, sepasang kaki kita itu bisa mencengkeram, bisa eh, fleksibel untuk membuat agar kita bisa pakai sepatunya enak, kita bisa pakai sendalnya enak. Padahal kita dengan melakukan itu tidak baik untuk postur tubuh kita, ya. Berikutnya kita juga diminta untuk tidak membawa tas dengan cara-cara yang tidak baik. Tas-tas yang tidak baik itu apa? Tas yang di bahu, gitu ya, Bapak Ibu. Karena sebetulnya dengan kita taruh tas di bahu, kita cenderung untuk menaikkan sedikit bahu kita sehingga ada kemungkinan kiri dan bahu kanan kita itu akan menjadi tidak sama. Ya, nah tas yang terbaik adalah tas ransel sebetulnya. Tas ransel kiri kanannya itu seimbang. Tetapi saya juga lihat nih ya, teman-teman udah bagus pakai tas ransel, tapi keberatan. Nah, ini juga perlu diingat ya, teman-teman semua, Bapak Ibu. Kalau pakai tas ransel keberatan, tetap itu juga kurang baik. Sebaiknya gimana? Dalam batas tertentu, dan kemudian sisanya mungkin kita perlu pakai tas lain. Kita teng-teng ya, memang agak kelihatannya tidak praktis ya, tapi untuk menjaga kesehatan kita itu sebaiknya dilakukan. Dan kemudian berikutnya makan minum yang sehat, tidur yang benar ya, dan istirahat yang cukup ini berkaitan dengan tidur yang benar, ini juga berhubungan dengan kesehatan kita, tulang belakang kita. Nah, sekarang kita akan lihat ya postur tubuh nih. Teman-teman yang mana? Kadang-kadang kalau kita ditanya, kita nggak bisa loh melihat diri kita sendiri, teman-teman. Ya, yang paling kanan ini tentu yang paling ideal. Ya, dalam pengalaman saya mengajar, cukup banyak orang yang ada di level ini. Yang kedua nih, Bapak Ibu, kepalanya ke depan, ya, lehernya sehingga seperti ini. Harusnya kan lurus ya, tapi lehernya begini. Kondisi seperti apa yang membuat seperti ini? Kondisi bekerja di depan komputer. Ya, ini yang bisa menyebabkan. Dengan kita sering bekerja, kadang-kadang kita mau lihat lebih dekat ya, kemudian kita begini, lama-lama keadaan kita, postur kita menjadi seperti ini. Kemudian yang ketiga, ini kebiasaan bungkuk nih Bapak Ibu. Ya, ini cukup banyak yang bungkuk seperti ini karena juga postur tubuhnya itu males, ya seringkali tidak ototnya nggak dipakai sehingga cenderungnya eh, ya agak melengkungkan diri gitu ya. Ini juga sangat tidak baik. Berikutnya, nah ini karena kalau bentuknya sudah seperti ini biasanya sudah ada bawaan sih. Bawaan tapi diperjelek dengan tidak melakukan sesuatu pun atas keadaannya. Ya, seperti ini. Padahal kita bisa melakukan untuk meminimalisasi pengaruh yang kurang baiknya. Nah, yang terakhir ini juga menarik. Ini cukup banyak ya saya temui Bapak Ibu. Memang kalau kita lihat kayak gini, ah masa sih ada orang kayak gini gitu ya. Tidak sampai se ekstrem ini, tetapi tetap miringnya agak ke belakang. Ya, ini cukup banyak seperti ini. Nah, berikutnya ya, kita coba lihat nih bagaimana pendapat dari dokter-dokter ya. Biasanya penelitian-penelitian ini juga dilakukan di universitas ya. Kenapa dari tadi kita membahas tentang postur tubuh ya? Ternyata postur tubuh ini pengaruh bukan hanya di masalah fisik,
tetapi juga di masalah mood kita atau perasaan hati kita. Ya, nah ada penelitian yang di Auckland ini, orang diminta melakukan satu hal dengan postur tubuh yang berbeda, menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi ceritanya dia membuat sebuah penelitian, ya. Ada satu orang yang dianggap dengan postur tubuh yang biasa aja, ya. Kebanyakan mereka di sana katanya dalam keadaan postur tubuh yang kurang baik, gitu ya, agak membungkuk, gitu dan tidak diberitahukan apa-apa. Tapi sebagian lagi, yang setengahnya disuruh tegak, badannya ditarik ya, kepalanya disuruh juga lurus. Nah, sehabis itu kedua kelompok ini diberikan tugas untuk pidato, ya, dan kemudian hasilnya itu diperhatikan dan dinilai oleh timnya, ternyata orang-orang dalam keadaan postur yang tidak baik dalam hal berbicara tadi di depan umum, ya, kata-katanya, semangatnya itu tidak sebaik dengan orang-orang yang diberitahukan untuk berpostur yang lebih baik. Ya, saya juga pernah mendengar ada cerita lain juga, seseorang yang disuruh untuk misalnya apa ya, misalnya dalam keadaan kurang menyenangkan ya, sedih gitu ya. Sedih, biasanya kecenderungan orang yang sedih itu secara umum pasti agak menundukkan kepala, ya. Kemudian badannya juga kayak lemes karena itu biasanya udah otomatis nih, kalau Pak Hermanto mungkin udah tahu karena itu udah bawaan ya. Kita secara tidak usah belajar, tapi kita langsung begitu. Nah, caranya gimana untuk mengatasi itu? Yang kita harus dalam keadaan kita perbaiki postur kita, kepala tidak menunduk, ya, badannya lurus. Nah, perasaan sedih tadi akan berkurang, ya. Dan ini juga ada sumber-sumbernya ya, Bapak Ibu kalau mau baca lebih lanjut. Nah, ada lagi seorang dokter juga, Ellen Rusley, spesialis rehabilitasi dari New York Strauss Institute. Beliau mengatakan, dengan melihat postur tubuh seseorang, saya dapat menebak penyakit kronis apa yang sedang diderita oleh orang tersebut. Ya, jadi ternyata ada beberapa dokter yang sudah mempelajari ini dan melihat bahwa postur tubuh itu memang menggambarkan suatu kondisi ya tertentu dalam kesehatannya. Ini masih tentang postur tubuh ya, teman-teman, sabar ya. Apa bedanya, apa pengaruhnya dengan berjalan? Kita akan nyambung kok. Postur tubuh yang buruk dapat berakibat pada sakit punggung, sakit pinggang, tengkuk. Nah, siapa nih yang ngalamin ini? Ya, sakit kepala, stres, dan emosional. Peredaran darah tidak lancar, fungsi paru-paru tidak maksimal, penyakit yang ada semakin buruk, dan berakibat buruk pada kepribadian kita. Kenapa kita ngomong penyakit yang ada semakin buruk? Karena kalau kita anggap ya kita punya penyakit tertentu dan kita dalam berpostur itu kayak apa ya, tidak bersemangat ya, kemudian juga marah, emosinya keluar yang kurang baik ya, lama-lama penyakitnya akan menjadi semakin buruk. Karena emosi seseorang biasanya itu akan berpengaruh juga kepada kesehatan fisiknya. Dan yang berikutnya berakibat buruk pada kepribadian. Ini kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, bayangkan ya, bayangkan nih teman-teman, kita ketemu dengan seseorang. Anggaplah kita yang mau menerima apa seorang pegawai gitu ya. Kalau kita melihat dua orang, yang satunya berdiri tegak, yang satunya kurang gitu ya, dengan kepala juga agak nunduk sedikit. Nah, yang mana yang akan kita pilih? Secara umum kita akan melihat bahwa yang ini paling tidak lebih enak dilihat dan kita juga bisa merasakan yang postur tubuhnya lebih tegak tadi akan punya
lebih semangat, optimisme, dan sebagainya. Ya, dan ini suasana hati sehari-hari itu akan terganggu, gitu ya teman-teman. Postur tubuh kita akan sudah mau mulai masuk ke acaranya, ya. Postur tubuh dipengaruhi oleh cara kita berdiri, ya, dan cara kita berjalan. Karena sebelum berjalan pasti berdiri dulu, benar kan ya, teman-teman? Dan cara kita duduk. Cuman kali ini kita tidak membahas terlalu banyak dengan cara kita duduk, karena pengalaman saya ketika kita sudah berdiri dengan baik, berjalan dengan baik, pasti duduknya juga baik. Ya, secara umum seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ya gambar-gambarnya. Ini kita ambil di internet, tapi secara umum banyak orang berjalan yaitu menunduk, lihat HP. Aduh, memang saat ini keadaannya saat ini memang begini ya. Dan kemudian lihat nih, kita lihat juga orang-orang yang bekerja. Gimana cara duduknya? Ya, dengan apa ya, ini bahasa Indonesianya ya, kalau bahasa Jawanya geleser gitu ya badannya. Atau tadi menumpu, taruh tuh komputernya di kakinya. Atau kita lihat yang sini lagi, komputernya, laptopnya di sini, kepalanya di tinggi sehingga dia membungkuk. Ya, nah ini kita bisa lihat dalam keseharian kita. Benar nggak teman-teman? Ya, nah berdiri ini juga tadi ada postur yang tadi mungkin tidak persis, tapi ini karena yang tadi kan gambar orang, gambar gambar ya. Kalau ini foto ya, ini seseorang yang punya postur tubuh seperti ini. Nah, sebelum masuk ke sini, yuk kita sama-sama teman-teman bangun berdiri dan kita akan berbicara tentang cara kita berdiri. Ya, yuk. Sekarang semuanya berdiri, silakan. Ya, ketika berdiri, saya minta teman-teman untuk lihat, untuk santai-santai dulu. Jadi berdirinya pastikan bahwa berdirinya itu berdiri yang biasanya kita gitu ya. Silakan berdiri dulu. Silakan. Saya ajak nih teman-teman, siapa yang masih belum buka kamera ya, tapi nanti kita akan dengar sharingnya ya. Oke, berdiri seperti layaknya kita biasa berdiri. Lalu jawab ya pertanyaan saya. Lihat ke bawah, kaki kita selebar apa? Apakah kaki kita menutup? Apakah kaki kita melebar? Ya. Nah, ini saya akan memperlihatkan ya di sini ya. Kelihatan semuanya? Kelihatan Pak Ibu, Dwi? Hah? kelihatan. Kelihatan ya, Kelihatan, Bu. saya akan lihat. Coba. Kelihatan. eh, oke. Sini ya, supaya terdengar dengan baik. Berdiri kita seperti yang mana? Apakah begini? Apakah lebih lebar? Apakah begini? Itu yang pertama. Yang kedua, kaki saya, telapaknya, apakah membuka? Ya, apakah membuka seperti ini? Apakah lurus? Nah, itu dulu nih teman-teman. Boleh ada yang sharing? Gimana? Yuk, ada yang sharing. Tiga aja yang sharing. Nanti kita lanjut. Siapa? Saya, saya Bu. Oke. Silakan Bu Puri. Iya, saya kalau lihat ke bawah saya jaraknya cuma 15 cm. 15 cm antara satu kaki dengan kaki yang lain. Kayaknya ikannya harus dipanasin dulu bentar ya. Halo? Ya. Dan Lalu kakinya mengarah keluar, Bu. Agak mengarah. serong. Ya. Oke. Nah, soal senti, maaf ya.
boleh nggak kalau Ibu disebut dengan ini aja? Apakah lebarnya itu selebar tulang pinggul atau lebih kecil atau sama kira-kira? Lebih kecil dari tulang pinggung, lebih kecil, Lebih kecil. ya. Oke. Tapi serong, jadi keluar kakinya mengarah serong keluar. Ya. Ya, ya. Baik. Oke, terima kasih. Coba kita dengarkan dua lagi ya. Terima kasih Bu Puri. Ada lagi? Ada lagi teman-teman Boleh, semuanya? Ya. Ibu, Oke, saya Bu tadi, Indah ya. iya. Jadi Gimana tadi Bu? posisi kakinya, jarak kakinya antara kaki kiri dan kanan sekitar 1 jengkal. Kemudian posisinya menghadap keluar juga. Posisi menghadap Iya, keluar. Nah, satu betul. jengkal ini lebih cenderung lebih lebar dari tulang pinggul ataukah lebih sempit? Lebih sempit. Lebih sempit ya. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau yang chat bisa um, nanti dibacakan oleh Pak Dwi ya, karena saya agak sulit kalau sambil baca chat ya. Oke. Iya, Bu Oki. Yes. Uh, Mbak Rini ya. Gimana Iya, Mbak Rini? saya berarti saya, eh, saya apa siapa Mm-mm. nih? Rini ya. Ya, Mbak Kaki Rini. saya Silakan. lurus, lurus kiri dan kanan berjarak sekitar 15 cm, Bu Oki. Selebar tulang pinggul ataukah lebih kecil ataukah lebih besar? Eh, lebih kecil, Lebih kecil. lebih kecil. Oke. Ya. Oke. Belum. Oke, gimana? Ini namanya kok Erlikson ya? Ya, Pak Dwi. Oke, silahkan. Gimana, Mbak? Eh, saya nggak bisa dengar. Pak Dwi bisa dengar? Kurang Bu, kurang jelas. Ya. Mungkin bocor, Bu, mikrofonnya. Oh, oke. Udah ya. Nah, itu yang sudah sharing aja ya. Nah, teman-teman semuanya, kita memang secara umum itu apalagi perempuan ya, seringkali dia hanya sempit. Tapi sebetulnya dengan kita sempit itu tidak baik untuk kesehatan kita, apalagi kalau kita sudah semakin berumur. Jadi, yuk sama-sama sekarang kita perbaiki ya, bangun berdiri lagi dan kita perbaiki cara. Itu kalau yang paling aku jarum mana? Coba Pak. Bukan jarum mana? Ke kota mana? Salah. Bukan. Center kan kota itu definisinya ya. Coba. Oke, ya. Sekarang sama-sama taruhlah tangan kita di pinggul, ya, dan kemudian lurus ke Orang bawah. mana yang suka makanan enak punya posisi power tinggi selain Jakarta? Maaf Pak Dwi, bisa di mute? Tidak Bu. Bisa? Sudah. Oke. Ya. Nah, ulang ya. Jadi selebar tulang pinggul itu segini. Lihat, jadi agak lebar seperti ini. Ya. Kemudian rasakan kalau kita berdirinya dengan baik, ini dirasakan. Kakinya yang tadinya begini itu sebaiknya lurus. Gitu ya, teman-teman ya. Kakinya lurus. Kalau tadi misalnya agak begini, ini sekarang diluruskan. Nah, seperti ini. Apakah ada yang dirasakan oleh teman-teman? Ada perbedaannya? Ada. Nah, sekarang ada lagi ya, satu nih.
kita sekarang mau juga merasakan kalau cara berdiri kita, ini masih berdiri ya, karena berjalan harus kita lagi. Kalau berdiri kita kurang baik, bagaimana cara kita bernafas? Sama-sama, boleh nggak berdirinya agak diginikan, agak santai. Nah, betul, Ibu Puri kelihatan ya. Jadi berdirinya agak gini. Kemudian tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah, rasakan seperti itu rasanya kalau kita badannya dengan cara yang kurang baik. Sekarang badannya lurus, kakinya terbuka selebar tulang pinggul, kemudian kepalanya lurus ke depan, lalu rasakan ketika bernafas, tarik nafas, Wow, panjang. hembus. Ya, tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Nah, ada nggak bedanya? Ada. Ada banget. Gimana? Teman-teman yang masih tadi sudah ngobrol tadi ya, ada Ibu Puri, ada Mbak Rini, Ada. apa yang dirasakan? Ada 081 8483. Ada Pak Hermanto ya. Pak Hermanto sempat bisa rasakan? Iya, iya. Aku ke atas belanja. Enggak di pendeknya. Iya. Oke. Gimana? Sorry saya kurang-kurang dengar ya. Tempat ada ya, Pak. Pak? Iya. Yang sudah ada tadi, gimana? Ibu Puri, boleh saya dengar Plong suaranya? sekali. Ibu? Lebih nafasnya lebih panjang, Bu. Betul. Lebih Ya. panjang Jadi, sekali. Tadi kesendat gitu, kayak kebates gitu ya. Yang ini panjang banget. iya. Nah, itulah gunanya kita posturnya yang benar. Kalau Mbak Winda bisa rasa? Bisa, Ibu. Jadi Nah lebih ya, enak aja gitu. Karena posturnya sudah diperbaiki tadi ya. ya. Nah, sekarang percobaan lagi nih. Satu kali lagi ya, silahkan duduk. Satu kali lagi kita akan coba. Coba duduknya, kita duduknya gini. Angkat kakinya. Kita kan suka ya menyilang duduk begini ya. Bener ya? Ya. Nah, coba begini. Lalu tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Rasakan seberapa dalam dan seberapa panjang kita bisa menarik nafas. Sekarang coba kita luruskan. Duduk yang tidak menyilang, ya. Semuanya ini tegak, kepalanya juga tegak. Tarik nafas, hembuskan. Wow. Dan tarik nafas sekali lagi, Oh, oke. hembuskan. Nah, apa komennya? Good. Better. Plong. Bisa merasakan juga? Beda. Ya, ya. Jadi ini adalah bentuk kecil, baru kecil kita ngomong cara berpostur kita sehari-hari yang biasanya banyak yang kurang benar. Tadi dengan berpangku pada satu kaki, ya, kemudian arah kaki juga tidak baik. Kalau kebetulan teman-teman semua yang tadi sharing itu ada masalah dengan punggung, ya, dengan leher, dengan kepala, pinggang. Coba perbaiki, luruskan kakinya, jangan terlalu dekat, kepalanya yang tegak. Terapi sekitar 5 menit sampai 10 menit satu hari itu biasanya akan membantu untuk mengurangi masalah-masalah itu. Ya, Asik. oke. Ada yang mau bertanya?
Oke, kalau belum kita lanjutkan dulu ya. Nah, jadi teman-teman semua, pada malam hari ini kita ini juga acara dari Live Talk with Oki. Nanti kita akan juga bisa mendapatkan ya pengetahuan sedikit banyak tentang makanan kesehatan yang berkaitan dengan tulang sendi ini. Ya. Nah, teman-teman, kita akan lanjut lagi ya ke sharingnya. Oke. Buku Rahasia Berjalan Alami inilah yang mendasari sebuah pelatihan yang biasanya saya adakan. Nah, ini semuanya preview yang nanti teman-teman akan dapatkan ya. Tapi kalau pelatihannya itu kita bisa dapatkan juga dalam 1 hari penuh berdasarkan ini, buku Rahasia Berjalan Alami yang ditulis oleh Bapak Irmasya Effendi. Cara mudah untuk membenarkan postur tubuh. Kenapa kok kita dengan berjalan bisa mempermudah postur tubuh, membenarkan postur tubuh kita ya. Kita sekarang akan langsung masuk ke materi utamanya yaitu berjalan ya. Nah, lihat dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah cara berjalan yang salah. Kita sama-sama lihat. Kenapa saya bilang salah? Kakinya secara umum seringkali terbuka. Yang kedua, jalannya seringkali terlalu panjang. Yang ketiga, kakinya tadi yang terlalu dekat ya. Kadang-kadang kalau yang cukup ada kelebihan berat badan, sampai pahanya itu saling menyentuh satu sama lain. Ya. Dan kemudian yang berikutnya lagi kakinya kadang-kadang menyilang, ya kadang-kadang terbuka masuk. Ada juga nanti yang berjalannya itu dalam satu garis. Kita lihat dulu ya. Nah, itu kakinya ya, Bapak Ibu bisa lihat terbuka. Ini yang terlalu dekat. Nah, ini terlalu lebar, kakinya terbuka. Terlalu panjang melangkahnya. Iya. Nah, ini semuanya kelihatan ya bahwa pahanya itu sampai nyentuh ya kiri kanannya dan dia berjalan dalam satu garis. Nah, inilah yang bisa lihat postur tubuhnya agak tidak padat gitu ya, kelihatan bahwa dia menjadi tidak. Oke. Nah, teman-teman semuanya, tadi yang sudah saya uh, sharingkan videonya, ya. Kalau kita bisa simpulkan begini, biasanya orang berjalan itu dengan memakai tulang sendi. Dia tidak memakai ototnya, ya. Kemudian tidak membentuk postur tubuh. Ketika berjalan tidak akan terbentuk postur tubuh yang baik. Bernafas juga biasa, tidak merubah mood karena kadang-kadang berjalannya asal-asalan dan tidak ada penyesuaian pada tulang belakang. Sedangkan kalau RBA, rahasia berjalan alami, yaitu berjalan yang benar, satu, dia memakai tulang sendi dan otot.
Kenapa kita pakainya tulang sendi dan otot? Karena berjalannya dengan menggunakan paha. Ya. Kemudian membentuk postur tubuh. Bernafas yang terbaik. Tadi nafasnya ya sudah bisa merasakan sendiri ya. Nafasnya juga lebih dalam dan lebih panjang. Dan juga membentuk mood positif serta penyesuaian pada tulang belakang. Kembali lagi kita akan praktek ya, tapi sebelumnya izin saya maaf nih yang KB Pharma itu Osfit dan Mediflex Plus ya. Ibu, kita sekarang mulai dengan berjalan. Coba Bapak Ibu mondar-mandir berjalannya ya. Mondar-mandir rasakan ketika berjalan gunakan lututnya atau tidak atau menggunakan pahanya. Nah, ini saya berikan contoh dulu ya. Saya akan berikan contoh Bapak Ibu semua ya. Gini, kalau saya menggunakan lutut, biasanya yang berjalan lututnya ditekuk dulu. Nah, ini ya, biasanya begini. Atau kalau dari samping terlihatnya begini. Nah, secara umum begitu. Coba saya beri kesempatan Bapak Ibu 1 menit untuk berjalan kaki. Itu seperti apa? Biasanya pakainya lutut atau pakainya paha. Nah, kalau paha itu begini. Berjalan. Ya, jadi mengayunnya paha. Tapi secara umum dalam pengalaman saya seringnya pakainya lutut. Ya, Silahkan bisa berjalan dulu keliling-keliling. Belajar jalan yang benar. lutut. Lutut ya. Saya juga lutut Mbak Oki. Oh, Mbak Rini juga lutut. Pak Tri Gunadi tadi yang sempat terlihat ya, Pak Tri, apakah bisa ikutan praktek? Ada Ibu Merin. Pak Tri gimana, Pak Tri? Suaranya belum ada nih, Pak Tri. Maaf. Jadi saya lagi ini nih lagi pakai celana pendek jadi jadi nggak bisa ikut prakteknya. Hah? Oh, tapi tadi kan bisa tutup kamera dan jalan-jalan memakainya kerasanya apa nih, Pak? eh untuk karena saya berat badannya lagi naik ya, jadi tadi paha itu saling bergesekan gitu. Oke, bergesekan ya. Ya, Hmm. oke. Ada lagi Bu Putri mungkin? Bu Putri? Halo, Ya, gimana berjalannya gimana tadi mundar-mandir? Rasanya sih lutut ya, setahu saya sih lutut nih yang gerak. Kalau paha kan jadinya rasanya? kayak dilempar ya, kakinya dilempar aja kan, seolah-olah tidak pakai. Ini sih pasti bengkok lututnya. Ya, ya. Nah, itu ya teman-teman. Memang secara umum biasanya saya bisa bilang 90% plus orang biasanya berjalan dengan paha, Lutut. sorry, Eh, dengan lutut. lutut. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana sih berjalan yang benar, ya, berjalan yang benar. Memang kalau dalam pelatihan lengkap itu akan ada kita belajar 6 step ya. Jadi ada 6 kunci yang akan diajarkan untuk berjalan yang benar untuk kesehatan kita. Cuman kali ini saya akan share satu aja ya dengan cara uh, melakukan kunci satu, Bapak Ibu semua ya. Nah, silahkan lihat saya dan lakukan. Teman-teman langsung ikut lakukan ya. Gini, mungkin saya bisa bawa ini ya supaya lebih jelas. Ya, sekarang kita akan melakukan
satu langkah aja berjalannya, satu langkah, tidak diikuti dengan langkah lain. Ya, caranya adalah kaki kanan itu diayun dan kemudian ditaruh di depannya, tumitnya yang ditaruh. Jadi lihat saya ya, satu, bisa terlihat ya? Atau kalau dari samping seperti ini ya, satu. Nah, silakan teman-teman mencoba mengayun dengan paha, bukan lututnya, tetapi pahanya yang digerakkan. Jadi, mungkin ya, pahanya yang digerakkan. Pahanya yang digerakkan ya. Satu. Kemudian tumit yang ditaruh. Pandangan ke depan seperti pas foto. Silahkan lakukan dan kemudian jangan buru-buru selesai. Saya akan bertanya ya, sembari Bapak Ibu semua melakukan, saya akan bertanya, apakah ketika menaruh ingat hanya satu step, jangan dengan berjalan, hanya satu step. Taruh kakinya di lantai dengan tumit yang ditaruh di lantai, lalu rasakan apakah kedua otot kakinya bisa terasa, kakinya rasanya lebih kencang karena kedua ototnya terasa ya di situ ya. Yang kedua, apakah perutnya otomatis juga terasa lebih ke dalam? Yang ketiga, apakah dadanya lebih membuka? Gitu ya. Nah, rasanya seperti itu Bapak Ibu semua. Kalau sudah merasakan itu, boleh sekarang kaki kanan diganti kaki kiri. Ya, kaki kanan diganti kaki kiri. Rasakan hal yang sama. Kedua otot terpakai, perutnya otomatis lebih masuk ke dalam, dan dadanya lebih membuka. Oke. Yang sudah melakukan boleh sharing, silahkan. Permisi, Bu Oki. Boleh saya? Ya, ya, silahkan. Maaf, saya nggak bisa buka kamera. Saya merasakan ketika saya berjalan memakai paha, itu lebih kaku ya. Lebih kaku, otot-otot memang terasa tertarik. Mhm, Tertarik, akan lebih ringan mhm. kalau jalan biasa. Kalau jalan biasa dengan lutut itu lebih ringan. Tapi kalau dengan Ya, jalan pakai paha itu lebih 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 kaku ya. Mungkin karena otot-ototnya ketarik. Perut memang lebih enak ya, lebih lebih apa? Lebih ketekan gitu ya dengan jalan paha. Itu yang saya rasakan, Bu. Terima kasih. oke. Terima kasih Pak. Nah, memang kalau dirasakan tadi Bapak bilang kan lebih kaku karena memang awalnya kita kan baru belajar ya. Awalnya kita dengan sengaja, apalagi ya dengan sengaja ayun paha gitu ya. Jadi itu akan lebih kaku. Tetapi kita akan membuat itu sering dilakukan sehingga sebetulnya nanti jangka panjang berikutnya ya kalau kita sudah sering latihan kakunya nanti akan hilang sih Pak. Gitu Pak. Ya. Tetapi syukur Bapak sudah merasakan tadi yang apa perutnya lebih kecil gitu ya dan kemudian juga lebih mengecil secara otomatis dan dadanya juga lebih terbuka. Terima kasih. Siapa yang sama nih dengan Bapak? Ada yang lain? Ada Bu Puri dari tadi masih jalan-jalan nih ya. Bu Rini gimana? Mbak Sama Mbak Rini? Uki, saya juga merasakan hal yang sama dengan Bapak yang barusan. Rasanya kok berat ya langkahnya, apa karena Oke. mungkin belum terbiasa barangkali ya. Ya, ya, ya. Rasanya lebih berat gitu ya. Oke. Awalnya memang kayak gitu. Bahkan gini, lama-lama kalau kita lakukan di awal ya,
itu kita bisa kayak lebih pegel. Jadi kalau kita jalan nih sama-sama 1 kilo atau sama-sama 2 kilo dengan ala RBA itu lebih pegel. Tetapi apa yang terjadi? Paha kita itu seperti kita olahraga terus. Nah, ini Hmm. ada kesaksian langsung ya. Ibu Hmm. saya umurnya sudah 98. Alhamdulillah puji syukur masih hidup dan masih bisa berjalan dan kemarin kira-kira sebulan yang lalu itu pergi ke fisioterapi. Si orangnya yang melakukan sampai bilang gini, Oma, Oma ini udah umur 98 loh, tapi pahanya luar biasa. Kencang. Pahanya kencang, Luar Kencang. biasa. betisnya Oh. kencang kalau dipegang. Ya, nah itulah hasil dari latihan RBA. Walaupun sekarang udah 98 ya, itu tidak seperti dulu. Kira-kira 1 tahun lebih yang lalu masih benar-benar lakukan secara full RBA-nya. Kalau sekarang baru hanya berjalannya aja saya suka ingetin. Ketika berjalan dengan tumit. Ya. Oke, Ibu Puri, terima kasih Mbak Rini ya. Bu Puri, ada yang Ya, mau ditanyakan, mau sharing mungkin yang mau dirasakan apa? ya tadi benar pegel ya, pegel. Saya juga lebih alert jadinya karena kan berpikir harus tumit dulu yang nyampe ke lantai. Terasa di pinggang seperti itu. Tapi jadi tujuannya adalah ini untuk mengencangkan otot ya, Bu ya, untuk menguatkan otot-otot kaki ya Betul, tujuannya. Oke. betul. Jadi bukan hanya untuk menguatkan otot kaki, tetapi dengan melakukan langkah-langkah di kaki ini, seluruh postur tubuh kita itu akan terbentuk lebih pakai otot, nggak Oh, males, nggak ya, loyo, ya, seperti kira-kira. ya. Makasih, Ya, Bu. Ya, oke. terasa sih semuanya. Um, Heeh. Kenapa? Terasa otot-otot yang nggak dipakai terasa mulai bergelitik gitu. Karena kan banyak Iya, otot yang nggak terpakai sebelumnya. Ya. iya, iya, betul. Nah, Bu Putri, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing, Bu Putri? Mute-nya. Suka cari tombol gitu. Ya, saya sih merasakan ini apa? Jadi langkah-langkah juga terasa lebih pendek ya, lebih terkontrol kalau Heeh. pakai tumit duluan. Ya, ya memang badan juga jadi lebih tegak dan apa perut ya memang jadi kita karena kita mau gerakin paha perutnya jadi kita kencengin ya karena kita mau Iya. gerakin paha kita kan. Jadi melatih juga ke perut sih saya ngeliatnya. Emang kalau kita Iya, olahraga itu kan untuk melatih perut itu dengan ngangkat paha. Kalau supaya perut kita juga jadi lebih terlatih. Otot perut dipakai harus dengan ngangkat paha. Jadi ya kerasa juga pas dilakukan tadi. iya, iya. Nah, sebetulnya satu ya, sebetulnya saya menyadari nih, kalau online ini memang agak tanda kutip kurang efektif ya, karena beberapa juga tidak bisa terlihat ya oleh saya gitu kan, dan nggak bisa ngelihat. Nanti mungkin mudah-mudahan saya akan melakukan offline sharing Yes. seperti ini teman-teman ya. Nanti Ya. saya akan beritahukan kira-kira di tanggal 15-an ya. Nanti akan ada acaranya. Nah, saya akan bekerja sama dengan eh, beberapa organisasi yang lain ya, supaya juga bisa lebih lebih rame lah. Mungkin ada belajar pelajaran yang lain juga gitu. Nah, kalau tadi dikatakan ketika kita melangkah, perut kita rasanya kayak ketarik, ketarik. Jadi sebetul-betulnya yang terbaik kita tidak boleh melakukan apapun. Hah? Jadi ketika kita melangkah, pahanya itu kita tidak boleh niat untuk ngapa-ngapain. Jadi benar-benar waktu melangkah ya, gini gitu, itu perutnya nggak diapa-apain, tapi otomatis dia akan mengecil gitu. Ya, jadi saran saya jangan dengan sengaja mengecilkan. Oh. Ya, oke, Ya. kita tinggal sebentar lagi ya, 5 menit terakhir. Nanti habis ini kita dengarkan sharing dari Kalbe ya. Bentar.
Nah, ini teman-teman, ini boleh kira-kira nih teman-teman boleh lakukan di rumah ya. Pertama kali kita akan mengukur kaki kita ya. Ini ukur kaki untuk tahu panjang kaki kita tuh kira-kira berapa gitu aja sih ya. Tentu ketika dilipat adalah panjang jari-jari kaki kita yang terpanjang. Ada kadang-kadang ibu jarinya, kadang-kadang ada apa namanya kaki Dari yang tengah. lain gitu ya. Nah, Mm. ya. Kemudian setelah dilipat begini, kita lipat dua, teman-teman. Jadi ini kan panjang kaki. Nah, udah dapat dibuat setengah. Jadi kita akan taruh ini di depan kaki kita, setengah nih. Ini panjangnya setengah panjang kaki kita. Cukup dimengerti ya? Nah, habis itu barulah yang tadi saya sarankan, tumit. Jadi kalau tadi teman-teman kan nggak pakai itu karena akhirnya kalau kertas online tuh agak ribet juga ya. Jadi saya akan beritahukan ini dulu. Nah, nanti teman-teman bisa lakukan di rumah. Jadi saya hanya mau bilang jarak kakinya antara depan dan belakang jangan terlalu jauh. Oh, Karena kalau jauh tulang belakang kita akan kena biasanya. oh iya, Gitu. pinggang. Heeh, ya, jadi kurang baik gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah kesaksian-kesaksiannya. Jadi ada seorang dokter namanya Dokter Julius Panganyoman, orang Bandung. Dia kolesterolnya lumayan tinggi sehingga potensi penyakit jantung juga agak tinggi ya. Dia sebagai seorang Aduh, dokter, dia tahu bahwa sebetulnya nggak bisa melakukan apa-apa yang lain secara kedokteran. Tetapi setelah dia rajin ber-RBA selama 2 bulan, hasilnya menakjubkan. Jadi RBA tentu pelatihan yang lebih lengkap ya, yaitu kolesterolnya turun ya, sehingga kemudian eh, potensi untuk penyakit jantungnya juga jauh berkurang. Dan dia mengatakan sebagai seorang dokter, ini adalah hal yang luar biasa karena secara medis tidak ada jalan sebetulnya. Nah, satu lagi ini adalah dari Pak Johan Lee. Dia pernah pernah sakit stroke dan kemudian dia juga menderita diabetes. Disuntik insulin 2 kali sehari. Tapi setelah RBA rutin, ya, dia dapat lepas suntiknya, teman-teman. Nah, RBA rutin memang pertama kali melakukannya 45 menit latihan. Nah, biasanya latihan ini dipandu oleh suara Pak Irmansyah gitu ya sebagai penemu dari RBA ini dan kemudian terus dia semakin berkembang naik tingkat lebih tinggi bisa 1 jam akhirnya sampai 1,5 jam dan hasilnya apa? Dia tidak perlu lagi suntik insulin ya dan saat ini juga dia melihat dirinya lebih ramping kondisi tubuhnya lebih sehat dan lebih fresh setiap harinya. Ini adalah kesaksian-kesaksiannya. Nah, ini adalah kegiatan, biasanya saya juga ada kegiatan sosial, misalnya di sekolah-sekolah, saya juga pernah ngajar RBA, juga pernah mengadakan kegiatan-kegiatan eh, pengajaran waktu dulu ya, kebanyakan sebelum COVID, itu dengan offline. Dan di komunitas-komunitas atau eh, perusahaan-perusahaan yang mau dapat wawasan tentang pentingnya postur tubuh tadi. Nah, ini teman-teman, kontak saya. Jadi kalau yang 0816 ini adalah nomor saya. Ini adalah nomor admin. Jadi Bapak Ibu kalau yang sudah mendaftar dan sebagainya ya, ada tulisan di flyer itu adalah admin saya. Facebook saya Idayanti Sudiro, Instagram saya Idayanti Sudiro, YouTube saya juga ada Idayanti Sudiro, dan saya juga punya website www.idayantisudirro.com. Ini teman-teman. Nah, sebagai yang terakhir sebelum mungkin gini, mungkin kita supaya seru kita dengerin Kalbe dulu ya. Habis itu saya akan sharingkan 6 langkah dari RBA ya yang diajarkan di Lokakarya. Cuman saya akan melakukan dengan cepat memberikan gambaran untuk teman-teman semuanya.
Nah, saya sangat berterima kasih nih RBA juga mendukung ya, Kalbe Farma dari mendukung kegiatan ini sehingga juga bisa memberikan sesuatu yang nanti bermanfaat ya karena berkaitan dengan tulang sendi dan otot ini karena bagaimanapun RBA ini berdampingan dengan medis ya. Jadi kalau memang sudah sakit kita nggak bilang wah nggak usah pakai obat, kita tetap ada lakukan yang terbaik tetapi dengan RBA penyembuhannya akan jadi lebih baik ya. Kita didukung oleh Osfit dan Mediplex yang merupakan Kalbe Group. Silahkan nih Pak Tantowi, saya serahkan waktunya. Oke, Bu, itu Pak Tantowi belum dijadikan co-host itu. Oke, ya sudah. Berarti yang tadi nomor yang lain ya. Oke, Iya, silahkan nih Pak. udah muncul ya. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Tantowi dari PT Kalbe Farma. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Saya akan menjelaskan dua produk saya yang berhubungan dengan tulang. Yang pertama yaitu ada Osfit, yang merupakan kalsium suplemen tulang. Yang kedua adalah Mediplex Plus, yang dia berfungsi untuk pereda nyeri, khususnya untuk sendi. Jadi sangat berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Oki, bagaimana fungsi dan kegunaan dari tulang untuk postur kita, untuk bagaimana kita bergerak, beraktivitas, seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan. Yang pertama itu saya akan membahas tentang osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis itu merupakan kejadian yaitu berkurangnya kerapatan atau kepadatan pada tulang. Penyakit ini sebenarnya tidak bisa kita langsung rasakan seperti itu. Kenapa? Karena pengeroposan tulang itu tidak langsung terasa sama kita. Rasanya baru nanti kalau kita melakukan pengecekan atau sudah terjadi sesuatu misalkan patah tulang. Akibatnya apa? Kalau sudah osteoporosis, ketika terjadi patah tulang, nanti untuk penyambungan tulang kembali itu menjadi lebih susah karena tulangnya sudah rapuh. Nah, apa bahaya dari osteoporosis? Seperti yang saya sebutkan tadi, tulang menjadi mudah rapuh dan patah. Selain itu, ada nyeri pada tulang, postur tubuh menjadi semakin pendek dan bungkuk, seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu Ki, ada cacat atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan ini pada penelitian juga ada apa ya? Tanda-tanda dari mana untuk kejadian patah tulang itu. WHO menyatakan bahwa 50% kejadian patah tulang panggul dapat menimbulkan cacat seumur hidup dan meningkatkan tingkat kematian. Nah, sebenarnya untuk osteoporosis itu faktornya ada beberapa dan yang paling berpengaruh itu usia, jenis kelamin. Nah, wanita itu menjadi apa ya, paling tinggi kemungkinan untuk terkena osteoporosis. Nanti dijelaskan. Nah, ini ada di bawah. Tulang perempuan lebih cepat keropos atau osteoporosis daripada pria karena perempuan yang memasuki masa menopause kadar hormonnya yaitu hormon estrogen menurun dan mempengaruhi kemampuan pembentukan tulang. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari dari bahaya osteoporosis? Yang pertama, tentukan faktor risiko. Yang kedua, melakukan deteksi dini, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan densitas tulang. Itu bisa dilakukan di rumah sakit dan lakukan pemeriksaan laboratorium jika dibutuhkan. Setelah itu yang ketiga, memfollow up hasil pemeriksaan jika terjadi
penurunan densitas tulang, bisa melakukan perubahan pola hidup, dan melakukan perbaikan nutrisi, yaitu dengan cara mengkonsumsi kalsium. Bisa menggunakan suplemen kalsium dari produk kami, yaitu Osfit. Nah, ini siapa saja yang lebih berisiko besar terkena osteoporosis? Yang pertama, orang dengan usia lanjut. Yang kedua, jenis kelamin perempuan, karena ada fase menopause tadi, seperti yang saya sebutkan. Yang ketiga adalah genetik. Ada riwayat osteoporosis dalam keluarga, itu bisa diturunkan juga. Gaya hidup yang kurang bergerak, jadi berhubungan sekali nih dengan topik pembahasan sekarang, bagaimana kebutuhan tubuh itu harusnya lebih banyak bergerak untuk penyerapan kalsium ke tulang menjadi lebih efektif. Selanjutnya yang terakhir yaitu kurangnya asupan kalsium bagi beberapa orang karena kurang terkontrol. Nah, masuk pada produk kami yaitu Osfit. Apa itu Osfit? Osfit merupakan suplemen kalsium dengan kandungan mikronutrien yang lengkap untuk memelihara kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Kandungannya apa saja? Kandungan dari Osfit itu memiliki kandungan kalsium karbonat sebesar 625 mg. Nah, ini ekuivalen dengan 250 mg kalsium. Jadi dalam kandungan kalsium karbonat itu 40%-nya kalsium elemental yang bisa diserap oleh tubuh. Dan ini merupakan paling banyak di antara sediaan senyawa kalsium lainnya. Di sini ada tabelnya. Kalsium karbonat itu paling tinggi 40%. Di bawahnya ada kalsium asetat dan seterusnya. Jadi paling tinggi itu kalsium karbonat ada di Osfit. Selain ada kalsium, di Osfit juga terdapat mikronutrien yang sangat lengkap yang membantu penyerapan kalsium di dalam tulang, seperti vitamin D3, mangan, boron, dan zinc. Nah, berapa kebutuhan kalsium pada seseorang? Nah, untuk berdasarkan usianya dibagi menjadi seperti ini. Untuk anak-anak sekitar 800 mg, dewasa dari umur 11 sampai 14 itu sampai umur 24 1.200 mg, umur 25 sampai 50 800 dan seterusnya. Nah, untuk dosis yang disarankan pengkonsumsian Osfit untuk proses dosis pemeliharaan kesehatan tulang cukup 1 kali sehari. Dan untuk dosis yang sudah mengalami osteoporosis 2 kali sehari. Dalam 1 botol Osfit ini ada 60 kalori. Jadi kalau misalkan dosis yang dipakai 1 kali sehari berarti bisa bertahan sekitar 2 bulan. Kalau 2 kali sehari berarti sebulan. Jadi jangan takut untuk menghadapi osteoporosis, dapat diobati dan dapat dicegah sebelum terjadi kerusakan permanen dengan cara mengkonsumsi Osfit. Nah, selanjutnya ada penyakit tulang yang lain yaitu osteoartritis atau OA. Osteoartritis itu merupakan peradangan kronis akibat kerusakan pada tulang rawan. Jadi setiap seperti di otot seperti ini, di tulang maksud saya di tulang lutut itu ada normal joint space. Ini ada space-nya. Nah, di sini ini ada cairan sendi. Jadi antar tulang itu tidak langsung bertemu. Jadi ada cairannya. Yang normal itu ada cairannya. Jadi antar tulang itu tidak langsung ketemu. Jadi tidak merasakan sakit. Nah, bagi yang mengalami osteoartritis, joint space-nya ini menjadi lebih sempit. Dan cairannya itu sudah menipis. Jadinya antar dua tulang ini yang atas sama yang bawah itu langsung ketemu gitu. Nah, itu yang menyebabkan rasa nyeri yang disebut osteoartritis. Nah, gejalanya seperti yang saya sebutkan, yang pertama itu mengalami rasa nyeri ketika menggerakkan sendi. Yang kedua, sendi membengkak dan terasa panas. Yang ketiga, mengalami kekakuan lutut terutama pada pagi hari ketika bangun tidur. Selanjutnya mengalami kesulitan bergerak. Dan kelima,
sendi berbunyi ketika digerakkan. Nah, siapa saja yang lebih berisiko terkena osteoartritis? Yang pertama itu usia lanjut, ya. Yang kedua perempuan karena efek dari menopause yang tadi saya sebutkan. Yang ketiga adalah genetik. Jadi riwayat osteoartritis dari kedua orang tua bisa diturunkan ke anaknya. Nah, menurut penelitian di Amerika pada usia di atas 60 tahun, osteoartritis yang bergejala, yang mengalami rasa nyeri, kekakuan ketika digerakkan seperti itu, terjadi pada 10% pria dan 13% wanita. Jadi lebih banyak terjadi pada wanita ya. Nah, untuk yang OA secara radiografi, jadi setiap diperiksa misalkan kita tidak mengalami gejala, tapi ketika diperiksa ternyata sebanyak 37% itu sudah mengalami osteoartritis secara radiografi. Nah, bagaimana pengobatan terapi pada OA? Ada banyak cara. Salah satunya itu dengan glukosamin. Yang lain itu bisa dengan anti nyeri oral. Terus ada kortikosteroid, ada stem cell, ada penyuntikan hyaluronic acid. Nah, untuk kandungan glukosamin itu ada di produk kami yaitu Mediflex Plus. Apa saja kandungannya? Nah, di dalam Mediflex Plus ini ada kandungan glukosamin sulfat 5%, metil salisilat 10%, dan camphor 2% yang membantu meringankan nyeri pada otot dan juga pada nyeri-nyeri sendi. Nah, kenapa harus memilih Mediflex Plus? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, glukosamin Mediflex Plus itu mengandung glukosamin sulfat yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki sendi, mengurangi nyeri dan inflamasi. Kandungan yang kedua yaitu metil salisilat sebesar 10%, bersifat sebagai anti nyeri, anti inflamasi, antiseptik, dan penghangat. Jadi ketika digosokkan ke area sendi itu menimbulkan sensasi hangat seperti itu. Selanjutnya ada kandungan camphor. Kegunaannya apa? Untuk artritis bisa mengurangi nyeri dan radang, serta pembengkakan tidak bisa dikurangi. Untuk otot bisa melemaskan otot yang kaku dan tegang atau bahkan yang mengalami kram otot. Bagaimana cara penggunaan Mediflex Plus? Yang pertama, darah yang akan dioleskan itu dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu, yang kedua, dioleskan krim Mediflex Plus sebanyak 2 gram atau sepanjang 2,5 cm di area sendi yang sakit atau di area otot yang sakit. Sebanyak sekali atau 2 kali dalam sehari sambil dipijat secara lembut sampai krim menghilang. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan atau ada kebutuhan untuk tanya-tanya ke saya, boleh bisa menghubungi saya di nomor telepon saya yang di awal. Seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Oki juga dan kepada rekan-rekan semuanya. Oke, terima kasih. Nanti Bapak boleh taruh nomornya di chat ya, supaya kalau ada yang mau tanya-tanya bisa. Baik, baik Ibu. Nah, Pak Tantowi, kan kita boleh di share screen-nya ya selesai ya. Kita akan kasih hadiah kepada 3 orang yang beruntung ya, Pak. Ya, betul Ibu. Oke. Nah, mungkin eh, pertanyaan 1 dari saya, nanti 2-nya dari Pak Tantowi, begitu ya? Boleh, boleh Ibu. Silakan Ibu Nah, ini duluan. cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan ya teman-teman, langsung angkat tangan Pak Dwi. Pak Dwi yang lihat ya. Nanti Pak Dwi yang akan menentukan siapa yang duluan angkat raise hand ya. Postur tubuh kita dipengaruhi oleh cara apa, cara apa, cara apa? 3. Silakan. Hmm, Saya jawab, Bu. Berjalan, berdiri, dan duduk. iya, Ibu Puri. Terima kasih Bu Puri. Bukan, Nah, bukan
Hadiah Sorry, pertama untuk Bu Kiki. bukan yang Nanti jawab bukan bukan Bu saya, Puri. yang Oh, jawab Iya, Bu bapak-bapak. Puri sudah angkat Saya tangan, tapi terlambat. sudah ada yang jawab duluan, Bu Oki. Saya ya, Tadi Bu. Pak terlambat. Iya, saya yang tadi. jawab, tapi saya nggak angkat tangan. Jadi kalau demikian saya Ya, kasih Pak ke Bu Edison Puri ya. nggak apa-apa. Ya, enggak. Soalnya saya nggak Diberikan ngerti. kepada yang Ya, jadi menjawab. udah ya. Jadi Ya, lebih baik kasih Diberikan ke Bu Puri. kepada yang menjawab. Saya nggak apa-apa. Ya. Tadi Pak sorry. Jadi gimana nih enaknya aturannya nih Pak Dwi? Raise hand atau ya, tadi ini Pak nggak Edison apa-apa ya? lebih Hadiah masih ada jawab yang lebih lain ya? dulu soalnya, Bu. Nggak Untuk apa-apa. Pak Edison. Yang menjawab aja Langsung diberikan ya? kepada yang menjawab. Oke. Ini saya nggak bisa Atau gini, turunin kita lagi resennya, nggak bisa turun. Nanti hilang sendiri. Udah, oke, just nggak apa-apa. ignore it, please. Yang kedua, ini kita langsung aja jawab ya. Pak Edison nanti dihubungi Pak Dwi ya untuk nomornya dan segala macamnya ya. Oke, yang kedua. Nah, Pak Tantowi deh, yang kedua. Apa nih Pak pertanyaannya? Silakan langsung ngomong, jadi nggak usah angkat tangan deh. Oke, yang kedua, sebutkan saja 2 produk yang saya presentasikan tadi. Paling gampang itu. Dan Mediplex. Gampang nih. Oh itu dia udah ada yang jawab. Dan Mediplex. Iya, betul. Nah, siapa Oh, tuh tadi yang jawab? Ibu Nah, Ibu Merlin. Merin. Oh, Ibu Merlin. Nanti Oke, hubungi betul Pak Ibu. Dwi ya. Thank you, Bu Merin. Satu lagi, ayo siap-siap ya. Satu lagi ya. Oke, siap-siap ya. Silakan. Untuk jenis kelamin yang paling berisiko mengalami osteoporosis, laki-laki atau perempuan? Yang paling Perempuan. tinggi risikonya. Perempuan. Oh, siapa tuh tadi tuh? Siapa tuh tadi? Saya Bapak yang Harja. duluan. Ya, Oh, Pak Harja dan Pak Harja ya. tadi. Langsung jawab Oke, memang nggak pakai angkat tangan keren, soalnya. keren. Pak Harja ya. Pak Harja hubungi Pak Betul. Dwi ya. Pak Dwi juga hubungi Pak Harja nanti untuk nomor teleponnya ya. Terima kasih. Terima kasih loh Pak Tantowi. Terima kasih Kalbe Farma, Ospit, dan Mediplex ya. Nah, Ya, teman-teman, sama-sama. sebagai yang terakhir ya, jadi kita akan ada sesi offline. Jadi sebetulnya memang kalau Bapak Ibu atau teman-teman nih melihat, oh ini kok berguna banget, ini teman saya butuh banget ya, dengan masalah tulang sendi otot atau kemudian kolesterol, darah tinggi, itu juga bisa dibantu dengan RBA. Kalau ada yang mau ikut pelatihan dan sebagainya, nanti bisa hubungi nomornya. Pak Dwi juga akan share dan akan share juga tentang testimoni-testimoni yang pernah ada ya. Nanti akan di-share di kolom chat ya. Nah, sembari kita eh, menunggu nih Pak Dwi tulis dan sebagainya, Bapak Ibu bisa lihat saya sekarang untuk boleh ikutin juga kalau mau ya. Ah, saya mau ikut Bu Oki, saya akan kasih tahu dan rasakan pengaruhnya untuk tubuhnya ya. Oke. Yang pertama, ya, yang pertama adalah mungkin saya dari samping sini lebih enak ya, dari samping sini ya. Oh, begini deh. Nah, mungkin gini. Kaki kanan ya. Yang pertama, kaki kanan kan diayun, taruh dulu di lantai. Ini kunci satu. Sama-sama kita boleh nih kalau yang mau coba ya. Kunci dua, kakinya yang tadinya kurang kelihatan nggak? Jadi kakinya supaya kelihatan ya ke lantai. Nah, gini ya. Oke. Kunci satu, kakinya kan begini. Kunci dua, kakinya ditaruh di lantai. Kunci tiga, badan dibawa ke depan. Nah, rasakan ketika ini, itu ada tarikan yang enak banget. Dari tulang ekor sampai ke kepala. Kunci empat, membiarkan penyesuaian terjadi. Kunci lima, lepaskan berat tubuh melalui kaki depan ke bumi. Kunci enam, kaki ditekuk dan langkah selanjutnya. Ya, ini cuma 6 langkah Bapak Ibu, tetapi pelatihannya 1 hari ya.
Karena ternyata dalam 6 langkah itu banyak kesalahan-kesalahan kecil yang dibuat dan kita akan menyesuaikan atau akan memberitahukan cara terbaiknya. Nah, hasilnya apa? Kalau tadi ada yang ikutin saya, kerasa nggak? Jadi kita intinya mau melancarkan titik-titik meridian kita, mau melancarkan energi kita, melepaskan hambatan-hambatan yang ada pada otot kita, ya, tulang sendi kita juga dikuatkan sehingga terbentuk postur tubuh yang baik yang akan menyehatkan organ-organ tubuh kita dan juga mood dan perasaan kita. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sharingkan ya untuk hari ini. Mudah-mudahan berguna dan kita nanti mudah-mudahan juga akan ketemu secara offline karena beberapa juga ada yang minta mau offline aja Bu, saya susah nih Bu kalau misalnya online gitu ya. Nah, kita akan adakan acara dan akan beritahukan pada Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Hermanto jempolnya, terima kasih. Boleh Nah, tanya, ada pertanyaan boleh tanya terakhir Bu ya? Oki. Ya, Bu Oki, yes. saya boleh izin tanya? Iya, boleh, Oke, Pak. terima kasih Bu Oki. Kebetulan saya praktisi praktisi pejalan kaki. Jadi intinya ketika kita melangkah itu tumit Mhm. belakang ya Bu Oki. Tumit belakang yang lebih dulu menyentuh tanah, Iya, gitu ya. menyentuh tanah. Itu Betul. belakang. Kemudian yang kedua, eh, berat badan kita itu adanya di tengah antara dua kaki atau mengikuti tumit tumit yang di depan jatuh itu. Berat badan kita di belakang, Pak. Oh, jadi ketika kaki kita Nanti, melangkah, ya, ketika badan kita masih di kaki belakang. melangkah, masih di belakang. Nanti Oh, dikasih tahu juga, misalnya pada saat kunci 2 harus gimana, kunci 3 berat tubuhnya di mana, kunci 4, kunci 5, kunci 6. Tapi pada saat kunci 1, kita berat tubuhnya ada di bawah, di belakang. oh, iya, iya. Oke, terima kasih Gitu. Bu Oki. Ya, oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Belum ada ya? Nah, Pak Harja boleh nih sebagai yang terakhir ya Pak Harja. Tadi Pak Harja ketika ikuti apa namanya sesi ini gitu ya, apa yang Pak Harja dapat insight-nya kalau boleh dikatakan dalam 2 kalimat gitu? Ya, terasa lebih tegap ya, badan lebih tegap, langkah lebih 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 enak lah ya, lebih enak. Karena kebetulan saya hampir tiap hari jalan kaki, hampir. Oke, Iya ya. berarti selamat dipraktekkan ya Pak Ya, dan saya coba. jangan kaget kalau awalnya itu mungkin kita bisa merasakan lebih capek gitu, lebih capek. Oh Kok ya. rasanya lebih capek sih? Iya, ya awalnya bisa merasakan gitu tapi hasilnya tadi otot-otot akan lebih em, digunakan dengan benar gitu. Terima kasih Bu Oki. Oke, thank you. Nah, teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini ya. Dan kita akan tetap terkoneksi bagi Bapak Ibu yang nanti misalnya mau masuk ke dalam grup, kita akan adakan supaya kita juga bisa memberitahukan tadi setiap 2 minggu sekali gitu ya. Nanti di bulan September kebetulan tentang keuangan. 2 kali di September keuangan, nanti Oktober masuk lagi ke kesehatan. Kita bisa manggil seorang dokter, bisa juga yang lainnya, tapi seputar kesehatan. Dan suatu saat saya juga berharap nih Pak Hermanto juga kapan-kapan bisa sharing ya ke sini ya, karena tentu emotional intelligence berkaitan juga dengan kesehatan ya pastinya ya. Itu sangat terpengaruh. Orang-orang yang emosi pasti ada sakit ini, sakit itu ya, pengaruhnya banyak juga. Langsung ditodong nih Pak, sorry ya Pak ya. Siap, Bu. Oke, Pak Hermanto, terima kasih. Sekali lagi semuanya, selamat malam ya Pak Dwi. Ada pengumuman terakhir dari Pak Dwi? Ya, Bu Oki tadi yang menerima hadiah, saya baru terima nomor teleponnya Pak Edison. Mungkin Pak Harja sama satu lagi bisa WA ke saya. Nomor WA saya ada di chat. Ya, nomor WA-nya ada di chat nih ya Pak Dwi 08
998. 08988 519 005. Silahkan sebelum disudahi, tadi yang dapat hadiah silahkan WA ya. Oke, Ibu, maaf. yes. Ya, saya boleh menyampaikan informasi tambahan ya? Oh iya, silahkan Pak Tantowi. Ya, Oh ya, untuk produk saya, Ospin dan Mediflex Plus, itu bisa didapatkan di apotek terdekat atau bisa menghubungi ke saya langsung ya. Nanti ya. WA-nya Nomornya saya... Pak Tantowi tadi sudah ya. Oke, Ya, betul. jadi bisa didapatkan di apotek terdekat ya, Ya, atau dan bisa menghubungi saya nomor langsung. Pak Tantowi ada juga di sini. Ya, sudah saya. Terima kasih Kita juga semuanya. save ya Pak Dwi. Jadi kalau ada yang mau bertanya tentang nomor Pak Tantowi, kita akan share. Oh iya, Terima jangan lupa kasih. ya follow Instagram saya dan Facebook saya supaya kita juga bisa semakin dekat. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi. Malam, Bu Bye-bye. Ogi. Selamat malam. Terima